Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Widiana Pita. Di video kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 10. Yang pertama itu logika dan deskripsi. Program ini menghitung deret Fibonacci dan jumlahnya menggunakan metode rekursif. Fungsi Fibonacci atau n ini akan memanggil dirinya sendiri untuk mencari nilai ke n dalam deret Fibonacci. Fungsi jumlah Fibonacci atau n juga dibuat secara rekursif dengan cara menambahkan nilai Fibonacci ke n dan hasil dari jumlah Fibonacci n-1. Program akan mencetak deret Fibonacci dari 1 hingga n lalu menampilkan total penjumlahannya. Semua perhitungan dilakukan tanpa menggunakan variabel bertipe long-long dan tanpa menggunakan variabel bernama sum. Di sini saya sudah membuat programnya. Yang pertama yaitu input IOStream. Input IOStream ini digunakan untuk memberitahu kepada compiler apabila kita menggunakan semua fungsi yang ada di cin dan cout. Using namespace std ini digunakan untuk mendeklarasikan atau memberitahu kepada compiler apabila kita menggunakan semua fungsi yang ada di namespace std sehingga kita tidak perlu menuliskan lagi std.2.2 di setiap cout dan cin-nya. Integer Fibonacci Integer n ini merupakan fungsi yang menghitung nilai Fibonacci ke n dengan menggunakan pendekatan rekursif, yang dimana n ini variabel n ini bertipekan integer yang akan disimpan ke variabel Fibonacci yang bertipekan integer. Lalu, if n kurang dari sama dengan 1, return n ini digunakan untuk jika n kurang dari 1, fungsi akan mengembalikan nilai n. Ini adalah kasus dasar dari deret Fibonacci, di mana f0 sama dengan 0 dan f1 sama dengan 1. Return Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2. Ini digunakan untuk fungsi yang akan memanggil dirinya sendiri atau rekursif untuk menghitung dua nilai Fibonacci sebelumnya, yaitu Fibonacci n-1 dan Fibonacci n-2. Kemudian akan menjumlahkan keduanya. Lalu di sini ada integer jumlah Fibonacci, integer n, yaitu merupakan fungsi yang menghitung jumlah deret Fibonacci hingga nilai ke n. Ada if n sama dengan 1, return Fibonacci 1. Jika n sama dengan 1, maka fungsi akan mengembalikan nilai Fibonacci pertama, yaitu Fibonacci 1. Return Fibonacci n plus jumlah Fibonacci n-1 itu digunakan jika n kurang dari 1, fungsi ini akan menambahkan nilai Fibonacci ke n dengan hasil dari pemanggilan rekursif, yaitu jumlah Fibonacci n-1 yang menghitung jumlah Fibonacci hingga n-1. Lalu di sini ada inline. Inline merupakan fungsi utama yang dibatasi menggunakan kurung kurawal. Lalu ada in n atau integer n, yaitu variabel n yang dideklarasikan bertipekan integer. Cout masukkan n, yaitu digunakan untuk menampilkan pesan atau yang digunakan untuk menginputkan nilai dari n yang disimpan atau menggunakan cout. Lalu cin n, di mana nilai n ini akan disimpan di variabel n dengan menggunakan cin. Lalu di sini ada cout deret Fibonacci, ini digunakan untuk menampilkan pesan yang sudah kita inputkan tadi sebagai deret Fibonacci untuk memberitahu apabila bahwa program akan menampilkan deret Fibonacci. Di sini ada for integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, plus plus i. Ini digunakan untuk memulai sebuah loop for dari i sama dengan 1 hingga i kurang dari n. Loop ini mencetak deret Fibonacci dari angka pertama hingga angka ke n. Lalu di sini ada CR Fibonacci i, ini digunakan
Untuk program memanggil fungsi Fibonacci I untuk menghitung nilai Fibonacci ke I dan kemudian menampilkannya dengan cout. Dengan cout yaitu hasil penjumlahan jumlah Fibonacci sebagai N. Di sini coba kita run. Ini kita sebentar. Coba kita run N-nya 5. Di sini akan menghasilkan 1, 1, 2, 3, 5 yang mana dari Fibonacci ini akan dijumlahkan lalu akan menghasilkan jumlahnya 12. Cara kerjanya itu jika N-nya kurang dari 1 maka fungsinya langsung akan mengembalikan nilai ke N. 0 untuk N sama dengan 0 dan 1 untuk N sama dengan 1. Nah, jika N-nya lebih besar dari 1, fungsinya akan memanggil diri sendiri 2 kali untuk menghitung dua angka Fibonacci sebelumnya, yaitu Fibonacci N-1 dan Fibonacci N-2. Kemudian akan dijumlahkan. Ini kan Fibonacci-nya ada 5. Berarti dia akan memanggil Fibonacci keempat, Fibonacci ketiga, dan seterusnya sampai ke Fibonacci 0 dan Fibonacci 1. Di sini juga saya sudah membuat pseudocode-nya. Pseudocode-nya ini sama dengan program, tetapi Cin dan Cout yang ada di C++ akan diganti menggunakan write dan read di pseudocode dan tanda sama dengan akan diubah menjadi tanda panah ke sebelah kiri. Mungkin itu saja yang ingin saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.